Assalamualaikum, selamat malam. Video ini dibuat di tanggal 6 Januari 2024. Di sini aku buat video ini, ingin sekedar sharing, ingin sekedar berbagi pengetahuan tentang kejadian yang dialami keluargaku, sebenarnya dialami oleh papaku, itu di tahun 2023 akhir Oktober, di mana saat itu papaku mengalami kecelakaan dan untuk klaim asuransinya banyak banget step by step yang harus dilewati. Nah, step by step itu kayak pengetahuan baru buat aku dan aku kepengen sharing sih pengetahuan ini tentang bagaimana cara klaim asuransi karena nggak banyak dari kita yang benar-benar tahu nih kalau misalnya ternyata klaim asuransi itu ngurusnya begini loh, kayak gitu. Jadi untuk video kali ini sekedar untuk informasi dan sharing saja ya. Oke, kita langsung aja kecelakaan lalu lintas dan asuransi. Itu aku sampai buat handout-nya. Nah, di sini kalau untuk kecelakaan sendiri, menurut Wikipedia ya, itu merupakan peristiwa di mana kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor, truk bertabrakan atau terlibat dalam insiden yang menyebabkan kerusakan, cedera, atau bahkan kematian. Kecelakaan lalu lintas ini sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu kecelakaan tunggal dan kecelakaan dua kendaraan. Kecelakaan tunggal itu hanya melibatkan satu kendaraan bermotor, dan kecelakaan dua kendaraan melibatkan dua kendaraan. Apa yang harus dilakukan saat kecelakaan terjadi? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah memastikan kondisi korban. Apabila urgent, bisa membawa korban ke rumah sakit untuk segera ditangani. Kemudian yang ketiga adalah menghubungi pihak keluarga korban dan yang terakhir adalah melaporkan kecelakaan yang terjadi ke pos polisi atau polantas terdekat. Nah, ini kalau dari saran aku ya, berdasarkan pengalaman kemarin dan juga sebenarnya disarankan oleh para petugas polisi yang aku temui dalam jangka waktu yang cukup sering, cukup intens waktu itu untuk ngurus klaim asuransi ini. Nah, kalau saran dari beliau-beliau, Bapak polisi ini adalah pada saat kondisi kecelakaan di awal ini, ada baiknya adalah tidak melakukan mediasi atau rembukan di awal. Jalan yang terbaik adalah melaporkan kecelakaan ini ke polantas terdekat sehingga kita sebagai keluarga korban itu bisa fokus pada perawatan. Nah, kemudian dari polisi itu juga menyarankan kalau kita tidak memberikan identitas atau surat kendaraan bermotor kita kepada pihak yang satunya. Misalnya ini kan kecelakaan dua kendaraan nih. Kalau misalnya salah satu pihak itu meminta SIM atau STNK untuk jaga-jaga biar nggak kemana-mana, misalnya seperti itu tidak seharusnya dilakukan. Jadi yang berhak meminta surat-surat kita itu adalah pihak berwajib, pihak polisi, seperti itu ya. Kemudian apa sih fungsi dari kita melaporkan kecelakaan ini? Nah, saat kita melakukan pelaporan kecelakaan, itu nanti akan terbit surat laporan dari kepolisian, di mana surat laporan itu merupakan kunci utama kita, kunci pertama kita untuk ke step selanjutnya dalam mengurus klaim asuransi. Nah, kemudian selanjutnya, saat berada di rumah sakit, infokan bahwa pasien yang dibawa ini adalah korban kecelakaan lalu lintas, di mana dengan kita menginfokan bahwa ini loh, ini adalah korban kecelakaan lalu lintas, maka akan mendapat treatment administrasi yang berbeda dengan pasien yang lainnya. Contohnya itu akan ditanyakan, misalnya ini mau bayar umum atau mau mengklaim asuransi. Tapi kalau based on my experience kemarin, itu langsung langsung sama pihak adminnya langsung, "Silakan langsung urus klaim asuransinya ya, dan ini kami beri waktu 3 kali 24 jam hari kerja." Kemudian dari pihak rumah sakit ini akan mengeluarkan surat yang namanya surat kronologi kecelakaan. Surat kronologi kecelakaan itu yang seperti ini. Nah, ini kan lengkap banget ya. Jadi, yang waktu waktu itu, aku yang mengisi untuk surat pernyataan kronologi kejadian ini. Di sini ini lengkap banget, memang harus detail banget, bahkan sampai si petugas adminnya, bener-bener nanya tuh gimana proses kejadiannya, kemudian tuh mau kemana dengan tujuan apa. Makanya ini aku lampirkan, aku tulis itu bener-bener untuk apa si papa itu pergi, kayak gitu. Kelengkapan detail informasi yang aku sisipkan ini, yang aku infokan ini, itu merupakan bagian dari investigasi. Apakah
Jasa Raharja sebagai klaim asuransi kecelakaan lalu lintas yang akan mengcover biaya rumah sakit atau akan diklaim oleh BPJS Ketenagakerjaan. Misalnya contohnya kecelakaannya itu terjadi saat berangkat kerja atau saat mobile mobile untuk urusan pekerjaan. Nah, itu yang akan yang mengklaim itu kalau nggak salah adalah BPJS Ketenagakerjaan. Nah, saat kita melakukan pelaporan itu, maka polisi akan ke TKP untuk investigasi dan juga akan mengunjungi korban di rumah sakit untuk memperoleh kesaksian seperti itu. Tapi kalau untuk caseku kemarin, polisinya itu langsung ke TKP aja, kemudian untuk informasi segala macamnya itu langsung dari pihak aku dan pihak saksi yang ada di lapangan. Nah, di sini segala keputusan dokter terkait dengan kondisi korban membutuhkan waktu yang sangat singkat bagi keluarga korban untuk mengambil keputusan. Nah, biaya acap kali menjadi bahan pemikiran utama. Nah, makanya ini sangat disarankan untuk membuat laporan polisi agar terbit surat laporannya untuk diajukan ke klaim asuransinya kayak gitu. Jadi, misalnya nih setelah kejadian dari entah pihak satu atau dari pihak satunya atau dari pihak kita tuh kepikiran untuk, "Ah, ya udah damai aja gimana," kayak gitu. Itu banyak sekali kejadian cuma, kalau di sini memang dari polisinya sendiri kemudian ada teman juga yang mengalami case yang sama itu juga menyarankan untuk, buat laporan polisi dulu untuk klaim asuransinya. Jadi ceritanya kayak gini, awal kita pikir, "Oh kayaknya aku masih punya tabungan deh, oh aku kayaknya masih punya uang simpenan deh untuk kejadian-kejadian yang seperti ini daripada ribet laporan ke polisi itu mendingan udahlah kita damai aja di awal nanti nanti istilahnya kesepakatan kamu ganti apa kan aku ganti apa kayak gitu itu mungkin bisa cuma kalau dari caseku kemarin si papa itu kelihatannya baik-baik aja tapi ternyata saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata ada tulang yang patah dan itu membutuhkan 3 pen untuk, proses operasinya. Nah, seperti yang teman-teman tahu, kalau pen itu tidak murah ya. Jadi dengan melakukan pelaporan ini untuk klaim asuransi, mengusahakan asuransi ini sangat membantu untuk biayanya. Karena biaya 3 pen, operasi segala macam itu tuh, eee, lumayan cukup menguras bukan lumayan lagi, sangat menguras dompet, seperti itu. Jadi, memang benar-benar disarankan aku juga berdasarkan pengalaman kemarin menyarankan kalau laporan ke polisi dulu untuk mengusahakan si si klaim asuransi ini untuk meringankan kita membiayai si proses operasi dan perawatannya segala macam. Oke? Asuransi yang khusus untuk mengcover kecelakaan lalu lintas itu Jasa Raharja. Jasa Raharja hanya mengcover untuk kecelakaan lalu lintas 2 kendaraan. Nah, kalau misalnya kecelakaan lalu lintasnya itu kendaraan tunggal, itu bisa mengajukan BPJS Kesehatan. Namun karena ini kecelakaan, jadi alurnya itu sama, alur pengajuannya tetap 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 sama seperti kita mengajukan si klaim asuransi Jasa Raharja ini. Oke, di sini aku mau ngedetailkan lagi, alur pengajuan klaim asuransi untuk kecelakaan 2 kendaraan, di mana untuk alurnya adalah yang pertama laporan polisi, di mana akan ada proses investigasi dari kepolisian, dan akan ada yang harus dilengkapi oleh kedua kedua pengendara ini ya. Yang pertama adalah dipastikan ada 2 pengendaranya ada, bisa diwakilkan, waktu itu aku mewakili papa. Kemudian 2 kendaraan, jadi kendaraan pihak pihak yang satu, kemudian dengan pihak kita, itu, juga dihadirkan, di mana kendaraan itu akan ditahan selama proses, berjalan. Kemudian STNK masing-masing, jadi STNK pihak sana, STNK pihak sini, dan 2 saksi yang ada di lokasi. Orang yang istilahnya berada di lokasi tersebut mendengar mendengar adanya, kecelakaan itu maksudnya kayak pas kecelakaan kan ada benturan atau apa kayak gitu kan. Nah itu juga bisa dihadirkan sebagai saksi, itu nggak masalah. Oke tambahan di mana untuk pengajuan laporan kepolisian ini tentunya akan ada proses hukum yang juga berjalan. Surat laporan ini adalah kunci untuk pengajuan klaim asuransi. Kalau misalnya kita tidak melakukan pelaporan,
tidak ada surat laporan, maka kita tidak bisa ngeproses itu untuk pengajuan klaim asuransinya. Kemudian apa aja sih yang dilengkapi saat kita mengajukan klaim asuransi itu? Jadi kan tadi kan kita udah kita sudah laporan, terus kita akan terbit surat laporan dari kepolisian. Nah, dari surat tersebut itu kita bisa ajukan ke Jasa Raharja dengan beberapa kelengkapan lainnya. Jadi surat laporan itu yang pertama, kemudian nanti lengkapi juga fotokopi KTP atau akte korban itu 2 lembar, fotokopi KK korban 2 lembar, fotokopi KTP ahli waris yang mewakili, jadi aku 2 lembar, kemudian fotokopi KK ahli waris 2 lembar, dan jangan lupa materai 10.000 itu 3 lembar. Semua kelengkapan ini dijadikan dalam satu map dan diajukan ke Jasa Raharja. Tadi itu adalah kecelakaan 2 kendaraan. Di sini aku mau ngejelasin detail lagi tentang kecelakaan yang tunggal. Kalau kecelakaan tunggal itu sebenarnya tidak bisa mendapat klaim asuransi dari Jasa Raharja, karena kalau kecelakaan tunggal yang akan yang akan mengcover itu adalah BPJS Kesehatan. Tapi untuk prosesnya kita tetap harus mengajukan klaim ke Jasa Raharja dulu. Begini nih alurnya. Terjadi kecelakaan tunggal, kita tetap harus laporan ke polisi nih. Udah laporan ke polisi, kemudian akan terbit surat laporan dari polisi yang bisa diajukan ke Jasa Raharja. Nah, berkas-berkas yang tadi aku sebutkan itu dan surat polisi dijadikan satu map sama ya kayak tadi, kemudian diajukan ke Jasa Raharja. Setelah diajukan ke Jasa Raharja, dari Jasa Raharja akan menerbitkan surat penolakan. Nah, surat penolakan tersebut merupakan kunci untuk klaim asuransi BPJS Kesehatan. Kalau untuk syarat pengurusan kecelakaan tunggal tadi, kalau misalnya kita udah mendapat surat penolakan dari Jasa Raharja, itu cukup lampirkan lagi surat laporan kepolisian tadi dan surat penolakan dari Jasa Raharja untuk diajukan ke BPJS Kesehatan. Untuk klaim asuransinya ini, waktu pencairannya itu cukup cepat ya. Jadi seperti yang aku infokan di awal tadi, pihak administrasi dari rumah sakit itu akan memberikan kita waktu 3 kali 24 jam hari kerja untuk memproses klaim asuransinya. Jadi kalau misalnya semuanya lancar, tidak ada halangan, si pihak Jasa Raharja itu akan kurang dari 3 kali 24 jam akan mencairkan si dana asuransi ini langsung ke pihak rumah sakit yang dituju. Nah, untuk yang Jasa Raharja sendiri di sini ada limitnya ya. Jasa Raharja akan mengcover segala biaya rumah sakit korban selama dirawat, termasuk biaya ronsen dan lain-lain asal tidak melebihi limit. Nah, di sini aku coba searching juga di webnya Jasa Raharja, itu untuk perawatan maksimal kecelakaan 2 kendaraan itu untuk santunannya itu sebesar ini. Jadi untuk biaya yang tercover oleh Jasa Raharja itu sebesar tadi sudah aku infokan. Kalau misalnya ternyata ada kelebihan biaya atau segala macam, itu sebenarnya bisa melakukan pengajuan BPJS Kesehatan setelah limit yang digunakan itu sudah maksimal. Sedikit share aja. Jadi waktu caseku kemarin untuk surat laporan polisinya itu kurang berjalan lancar. Surat laporannya itu baru terbit itu kurang lebih H+10 kalau nggak salah, sampai papa sudah pulang itu baru kelengkapan yang harus dilengkapi saat melakukan pengajuan laporan itu kurang lengkap lah waktu itu. Untuk terbitnya suratnya itu juga cukup lama. Jadi saat itu biaya selama operasi, perawatan segala macam memang kami tanggung dulu nih. Setelah klaim asuransinya itu terbit, itu baru bisa semacam dirembes. Ada seorang teman yang juga mengalami kecelakaan yang sama, mirip banget dengan yang aku alami, tapi dia itu proses laporannya sangat cepat. Kelengkapannya ada semua. Dari 3 kali 24 jam itu kelengkapannya sudah ada sehingga polisi bisa menerbitkan surat laporan dan surat laporannya itu bisa langsung diajukan ke Jasa Raharja dan bisa langsung istilahnya biaya rumah sakit, perawatan, operasi segala macam itu langsung tercover oleh Jasa Raharja saat itu juga. Jadi nggak ada proses rembes kayak aku kemarin. Intinya kalau misalnya kelengkapan yang diminta sebagai syarat untuk melakukan
laporan ke polisi itu ada, untuk proses pembuatan laporannya juga cepat, dan proses untuk pengajuan klaim asuransinya juga cepat. Tercover-nya juga cepat, itu tadi kurang dari 33 kali 24 jam itu sudah tercover, sudah oke semua. Kalau kemarin itu untuk biaya operasi, perawatan papa segala macam di atas limit yang di-cover oleh Jasara Harja, sehingga saat perawatan selanjutnya jadi kayak, pasca operasi kan papa masih kontrol, kemudian ada namanya operasi kedua yaitu operasi pengangkatan pen. Kalau misalnya ada biaya-biaya lain jadi kayak biaya perawatan, kemudian ada biaya operasi keduanya papa, itu kita bisa ajukan BPJS Kesehatan untuk mengcover biaya perawatan dan operasi selanjutnya, eee yang dimana si Jasara Harja sudah tidak bisa mengcover lagi. Nah, untuk pengajuan BPJS Kesehatan itu juga ada step by step-nya dan ada berkas-berkas yang harus dilengkapi. Apa aja sih yang harus dilengkapi? Yang pertama adalah meminta surat keterangan maksimal limit dari Jasara Harja dibuktikan dengan nota-nota dari rumah sakit. Setelah mendapat surat keterangan, itu langkah selanjutnya adalah kita ke Vaskes 1 untuk meminta rujukan ke Vaskes 2. Kalau ternyata rumah sakit tempat, operasi dan perawatan itu ternyata termasuk ke Vaskes 2, merupakan Vaskes 2 kita kayak gitu kan, itu tidak perlu meminta rujukan lagi ke gimana ya nenanginnya ya, jadi gimana sih nenanginnya, jadi contohnya gini, aku ke Vaskes 1, oke sudah dibuatkan surat, rujukannya, kemudian pas dicek ternyata si rumah sakit Sarjito itu tidak termasuk Vaskes 2-ku. Jadi aku, memilih Vaskes 2 mana yang aku inginkan untuk meminta rujukan ke rumah sakit Sarjito, gitu ya, ngerti ya? Aku detailkan lagi. Jadi setelah aku mendapatkan surat limit, aku ke Vaskes 1 memberikan rujukan ke Vaskes 2. Ternyata si rumah sakit Sarjito itu tidak termasuk Vaskes 2-ku, sehingga aku harus memilih Vaskes 2 mana yang aku kehendaki untuk meminta surat rujukan ke rumah sakit Sarjito. Nah, waktu itu aku memilih rumah sakit Happyland. Yang waktu tahap pertama itu meminta surat rujukan ke Vaskes 1 itu aku sendirian, sama si Vaskes 1 langsung dibuatkan surat rujukan ke Vaskes 2. Nah, di Vaskes 2 ini nggak bisa aku, utuk-utuk datang sendiri dengan membawa surat rujukan dari Vaskes 1 dan meminta si Vaskes 2 ini untuk membuatkan surat rujukan ke rumah sakit yang aku tuju. Aku nggak bisa ke rumah sakit Happyland sendirian hanya berbekal surat rujukan untuk meminta surat rujukan ke rumah sakit Sarjito. Jadi kemarin prosesnya adalah saat aku ke Happyland, itu aku bawa papa, aku masukkan ke jadwal pemeriksaan juga, ketemu dokter juga, dan ya udah waktu di depan dokter bilang, "Dok, ini mau minta surat, rujukan aja ke rumah sakit Sarjito." Itu ya sudah mendapat surat rujukan dari dokter yang Happyland sehingga bisa dilanjutkan ke rumah sakit Sarjito. Nah, apakah sudah selesai? Belum selesai, masih ada tahapan selanjutnya. Jadi di Vaskes 2, setelah kita melakukan pemeriksaan, itu dokter menerbitkan surat rujukan, kita ke bagian administrasi, dan bagian administrasi juga akan meminta berkas-berkas. Di mana berkas-berkas itu yang pertama sama surat limit, dari Jasara Harja, surat limit yang sudah digunakan maksimal dari Jasara Harja, kemudian ada si surat kronologi kecelakaan yang kita isikan di awal, itu nanti dimintakan lagi di Vaskes 2 sebagai berkas-berkas yang harus dilengkapi dalam pengajuan klaim BPJS Kesehatan. Kemudian nanti ada fotokopi KTP dan KK, dan, itu tadi ya, jadi memang di Vaskes 2 ini si pasien juga harus kita bawa. Nah, surat rujukan BPJS Kesehatan itu membutuhkan waktu 1 kali 24 jam. Maka setelah itu, jadi setelah kita melakukan pengajuan, berkas-berkasnya juga sudah oke, dalam waktu 1 kali 24 jam, kita bisa menggunakan fasilitas dengan biaya tercover oleh BPJS Kesehatan.
Oke, ini sebagai tambahan informasi aja di mana, tetap akan ada proses hukum. Jadi, proses laporan polisi tidak hanya berhenti ketika surat laporan untuk pengajuan klaim ini selesai. Namun, proses hukum tetap berjalan sesuai dengan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 310 yang terdiri dari 4 ayat, di mana kesimpulannya jika hanya luka ringan dan kerusakan kendaraan maka dikenakan, pidana penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal 2 tahun. Dan denda maksimal 2 juta. Sedangkan jika menyebabkan luka berat maka dikenakan penjara maksimal 5 tahun dan denda 10 juta. Nah, yang terakhir, apabila menyebabkan meninggal maka dipenjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 12 juta. Nah, gimana nih kalau misalnya proses hukumnya udah berjalan, kemudian istilahnya klaim asuransinya juga sudah meng-cover biaya perawatan, biaya rumah sakit segala macam, kemudian untuk masing-masing pihak ini yang awalnya melakukan laporan dan sudah diterbitkan laporan juga, itu ingin, oke proses hukumnya sudah cukup sampai sini saja, tidak dilanjutkan lagi. Apakah itu bisa? Bisa. Itu dinamakan restorasi justice. Apa sih restorasi justice? Ini kalau aku ambil dari hukumonline.com, restorasi justice merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan. Untuk contoh case-nya aja, temenku juga alami hal yang seperti ini, dia juga cerita, jadi saat, klaim asuransinya itu sudah tercover, masing-masing pihak juga sudah, "Oh oke, kita kita tidak perlu melanjutkan proses hukum ini." Nah, bareng-bareng mereka ke kantor polisi lagi untuk meminta proses restorasi justice ini. Saat semua pihak sudah oke, maka proses hukum itu akan dihentikan dan masing-masing pihak boleh mengambil kendaraannya yang kemarin ditahan sebagai salah satu syarat dalam pelaporan kecelakaan lalu lintas. Jadi informasi yang aku share ini merupakan pengalaman aku yang aku rasakan kemarin waktu ngurus klaim asuransinya papa. Dan itu kan di Oktober 2023. Aku belum menggali informasi lagi apakah aturan ini masih berlaku di 2024. Jadi mungkin nanti bisa searching sendiri ya. Paling tidak, aku share ini, teman-teman tahu nih, nanti amit-amit kalau misalnya ternyata kejadian, itu tahu step by step-nya bagaimana menghadapinya, kemudian bagaimana cara mengajukan asuransinya. Karena asuransi ini aku rasakan sangat amat membantu biaya, rumah sakit yang enggak murah. Kayak gitu ya. Terima kasih semuanya. Ini emang agak panjang tapi semoga bisa diterima dengan baik ya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum.